Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ken Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai mata kuliah untuk mahasiswa di Universitas Dharma Andalas yang saya ampu sebagai bantuan atau sebagai bahan ajaran yang dapat membantu mereka dalam mempelajarinya ya. Dalam kali ini kita akan bahas mengenai matematika keuangan dan bisnis ya. Untuk pertemuan pertama kita akan bahas mengenai bunga sederhana. Nah, dalam tujuan pembelajarannya yaitu agar mahasiswa mampu memahami istilah bunga sederhana, konsep nilai waktu dari uang, konsep angsuran utang dengan bunga sederhana, lalu metode perhitungan bunga, menghitung jumlah hari 2 tanggal, menyelesaikan berbagai perhitungan mengenai bunga sederhana ya. Oke, kita lihat cerita singkatnya aja. Jadi teorinya sini ada teori singkat ya. Misalnya ada orang baik yang berikan uang kepada kita sebesar 5 juta rupiah. Nah, mereka itu memberikannya ada pilihan apakah hari ini atau masa akan datang. Tentu kita akan berpikir kita akan memilih hari ini 5 juta ya. Kenapa? Karena seharusnya ada faktor bunga ya. Karena seharusnya ada bunga yang dibayarkan karena perbedaan waktu. Jadi harusnya bukan 5 juta yang diterima di masa akan datang, tetapi harusnya lebih dari 5 juta. Sebut saja bunga tiap bulannya misalnya 100.000, tentu 6 bulan yang akan datang yang diterima bukan 5 juta tapi 5.600.000. Maka dari sinilah timbulnya nilai waktu dari uang ya. Nah, konsep seperti ini yang kita gunakan dalam bunga sederhana ya. Nah, bunga sederhana yang dikenal dengan simple interest atau kita simbolkan dia dengan SI ya. Nah, bunga sederhana itu adalah sebagai bentuk dari perkalian antara nilai awal pokok atau nilai pokok awal dari uang ya, lalu dikali dengan tingkat bunga dan dikali dengan waktu dalam satuan tahun ya. Dalam hal ini nilai pokok awal itu dalam satuan mata uang, kalau kita Indonesia tentu rupiah. Tingkat bunga yang ada kata-kata tingkat ini bentuknya adalah dalam bentuk persentase dalam tahun ya, satuannya dalam tahun, dan waktu atau T itu waktu dalam tahun. Seandainya diketahui waktunya dalam bulan, kita harus sesuaikan ke dalam tahun yaitu dengan cara membaginya 12. Kalau seandainya waktunya dalam hari, tentu kita robah dia ke bentuk tahun dengan cara membaginya dalam jumlah hari dalam 1 tahun ya. Jumlah hari dalam 1 tahun itu kalau misalnya kita mengacu kepada tahun kabisat dan non kabisat, tahun kabisat itu ada sebanyak 366 hari, sedangkan non kabisat adalah sebanyak 365 hari. Yang mana pasti kita udah belajar semasa SD dulu ya, tahun kabisat itulah tahun yang habis dibagi 4 ya. Habis dibagi 4 misalnya 2016 ya. Kalau 2013 tidak bisa dibagi 4 sehingga dia bukan tahun kabisat dan jumlah dalam dalam 1 tahun itulah sebesar 365 hari. Oke, coba kita lihat berikutnya. Nah, ini waktu yang tadi yang kita jelaskan ya. Kalau seandainya waktunya dalam bulan, kita robah dia ke dalam tahun dengan cara apa? Dengan membaginya banyaknya bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Ya, kalau misalnya dalam hari, ini ada 2 kategori untuk bunga sederhana. Yang pertama kita sebut istilahnya adalah bunga tepat atau exact interest. Yang kedua kita sebut dia dengan bunga biasa atau ordinary interest ya. Di mana bunga tepat tersebut ya atau exact interest T sama dengan jumlah hari, total hari dalam 1 tahunnya adalah sebesar 365 hari. Itu kalau bunga tepat. Tapi kalau bunga biasa, jumlah harinya adalah 360 hari dalam 1 tahun. Nah, bunga tepat ini artinya dalam setiap bulan itu jumlah harinya berbeda-beda. Nah, biasanya kita menggunakan jari tangan ya. Kalau kita kepal jarinya, lalu di bagian atas jari tersebut ada yang naik turun. Di bulan Januari kita mulai dari kelingking misalnya. Di bulan Januari itu berada di posisi tinggi ya, di puncaknya di jari tersebut, maka dia jumlah harinya 31 hari. Lalu di bulan Februari turun lagi ke bawah atau di lembahnya kepalan tadi, itu tentu kurang dari 31 hari. Ada yang 28 hari ya, ada yang 29 hari ya. Nah, untuk 365 hari ini adalah jumlah harinya dalam bulan Februari itu adalah sebanyak 28 hari. Lalu lanjut bulan Maret dia 31 hari dan seterusnya ya. Ini untuk bunga tepat. Kalau bunga biasa tidak demikian. Dalam setiap bulan jumlah harinya ditetapkan sama yaitu sebanyak 30 hari. Jadi kalau misalnya ada 12 bulan dalam 1 tahun, maka jumlah harinya adalah 30 kali 12. Jadi 360 hari itu kalau bunga biasa. Ya, ini adalah konsep waktu yang digunakan untuk menghitung bunga sederhana.
Nah, sebelum masuk ke menghitung hari tadi ya. Nah, biasanya kalau kita di pihak sebagai nasabah dari pihak lembaga keuangan, sebutlah bank ya, kalau kita misalnya menabung, pihak bank akan menggunakan kepada kita itu adalah bunga tepat ya. Sedangkan kalau kita meminjam uang ke bank, dia akan menggunakan bunga biasa. Itu kalau kita pakai bunga flat ya. Nah, kenapa? Kalau bunga tepat, lihat aja pembaginya. Pembaginya itu lebih besar ya, 365 dibandingkan dengan bunga biasa 360. Tentu kalau dibagikan dengan jumlah yang besar pembaginya, hasil bunganya tentu lebih sedikit ya. Artinya bank membayar bunga kepada kita sedikit. Sedangkan untuk kita yang minjam ke bank, kalau dia memberikan bunga biasa kepada kita karena pembaginya lebih kecil, tentu bunganya lebih besar, hitungan bunganya lebih besar karena SI itu sama dengan P kali R kali T tadi ya. Berarti T-nya kalau dibagi dengan 360 tentu hasilnya lebih besar bunganya. Artinya pihak bank menerima menerima bunga lebih daripada kita menerima bunga ya. Nah, disitulah keuntungan pihak bank selaku peminjam atau memberikan bantuan pinjaman kepada nasabahnya ya. Oke, kita lihat menghitung jumlah hari. Nah, ini kita lihat ada dua metode ya. Metode pertama adalah menggunakan manual atau secara manual perhitungannya. Sedangkan metode yang kedua itu adalah menggunakan tabel nomor urut ya. Nah, misalnya kita lihat ini ada bulan atau kita menghitung hari dari tanggal 10 Juni sampai 9 November ya. Artinya kita mulai 10 Juni tanggalnya, kita mulai menghitung satu hari tentu di tanggal 11 ya. Hitunglah dari tanggal 11 Juni, kalau bulan Juni itu ada 30 hari. Berarti kita menghitung dari 11 Juni sampai tanggal 30. Berarti di bulan Juni itu ada 20 hari atau boleh langsung kurangkan 30 kurang 10 dapatnya 20. Setelah bulan Juni ada bulan Juli. Bulan Juli itu ada 31 hari. Selanjutnya ada bulan Agustus juga 31 hari. Bulan September 30 hari, bulan Oktober 31 hari, dan terakhir sampai tanggal 9 November, tentu di bulan Novembernya hanya 9 hari yang kita hitung. Jadi antara tanggal 10 Juni sampai 9 November, total harinya adalah jumlahkan semuanya ini dapatlah 152 hari. Nah, ini kalau kita menghitung secara manual. Jadi kita hitunglah mulai dari tanggal 10 Juni, lalu setelah Juni ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sampai 9 November. Jadi jumlah harinya adalah sebanyak 152 hari. Nah, ini menghitung secara manual. Bisa gunakan alat bantu kalendernya ya. Lalu berikutnya kita akan menghitung, kelewat dia ya. Kita akan menghitung dengan metode berikutnya adalah metode yang kedua, bukan pertama itu ya, metode yang kedua itu tabel nomor urut ya. Nah, gimana bentuknya tabel nomor urut? Yang pertama kita harus tentu siapkan tabel nomor urutnya terlebih dahulu ya. Nah, gampang aja kita bisa gunakan Excel ya. Di sini saya bagi dua, kabisat dan non kabisat. Nah, kalau 365 hari tahun yang kita pakai tentu kita menggunakan kalendernya adalah non kabisat. Nah, setahunnya sebanyak 365. Nah, gimana cara membuat tabel nomor urutnya? Yang pertama adalah di kolom pertama saudara bisa tulis angka 1 sampai 31 ya. Lalu di samping nomor tulislah bulan dari Januari sampai Desember. Berarti nanti kita butuh sebanyak 13 kolom ya, mulai dari nomor sampai Desember. Lalu kita berikan penomoran urut ya, dari tanggal 1 ya. Ini kita anggap dia sebagai tanggal. Yang nomor ke bawah, tanggal itu kan paling tinggi sampai tanggal 31, berarti kita nomor urutnya 1 sampai 31 ya. Di bulan Januari kita kasih tanggal 1 Januari dengan nomor urut 1. Lanjut di tanggal 2-nya kita kasih nomor urut 2 dan seterusnya sampai tanggal 31 Januari kita kasih nomor urut 31 ya. Lalu berikutnya di tanggal 1 Februari kita kasih nomor urut lanjutan dari 31 Januari tadi, yaitu nomor urutnya 32. Lalu tanggal 2 Februari kita kasih nomor urut 33 dan seterusnya sampai tanggal 28 hari karena dia non kabisat kita gunakan sampai tanggal 28, maka nomor urutnya adalah nomor urut 59. Lalu lanjut ke tanggal 1 Maret, tentu lanjutkan nomor tanggal 28 Februari tadi menjadi nomor 60 ya. Sampai di tanggal 31 Maret nomor urutnya 90. Lanjut lagi
Jadi seperti itu semuanya. Jadi nomor urutnya itu berlanjut sesuai dengan sambungan tanggal-tanggal masing-masing bulan tersebut. Sampai akhir Desember itu tanggal 300 jumlah harinya adalah sebesar 365 hari. Itu tepatnya di tanggal 31 Desember, ya. Nah, ini cara membuat tabel nomor urut non kabisat. Yang kabisat pun sama demikian. Yang bedakannya nanti adalah yang kabisat jumlah harinya tentu 366 hari, perbedaannya di bulan Februari dia sampai tanggal 29, sedangkan non kabisat dia sampai tanggal 28, ya. Nah, ini cara membuat tabel nomor urut. Oke, kita lihat yang ini. Ya, misalnya tahun non kabisat. Itu tanggal 10 Juni 2003 sampai 9 November 2003. 2003 tidak bisa dibagi 4, berarti dia termasuk non-kabisat. Kita hitung 10 Juni. 10 Juni itu berada di nomor urut berapa? Ya, kita lihat 10 di sini ya, berarti ini tanggal 10. Kita bold aja biar gampang. Lihat bulan Juni, berarti di sini berarti nomor urutnya adalah 161. Saya tulis di sini ya, 161. Lalu berikutnya tanggal berapa lagi? 9 November. Jadi sampai 9 November. Kita cari tanggal 9, ini dia. Lalu cari bulan November. Berarti di sini ya 313. Maka di sini 313. Lalu kurangkan mereka. 313 dikurangi dengan 161. Dapatlah 152 hari, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi adalah 10 Juni, ya, kita hitung sampai tanggal, nah ini kalau kita bold ya, nah ini dia, kalau kita bold tentu dia ini saya kasih warna abu-abu ya, sampai tanggal tadi berapa, 313 ya, sampai di sini saya kasih abu-abu, maaf ini keliru, sampai di sini ya, ini oke. Nah, ini kita kasih kode. Nah, ini dia sampai di sini. Nah, jumlah hari yang warna abu-abu inilah dia yang sebanyak 152 hari, ya. Yang nggak ada tanggalnya ya nggak usah ya, itu nggak masuk hitungan. Yang ada tanggalnya saja, yang ada nomor urutnya saja, ya. Berarti mulai dari 161 sampai 312, kalau kita hitung satu-satu di sini, total seluruhnya itu adalah sebanyak 152. Nah, ini cara perhitungannya kalau kita menggunakan tabel nomor urut. Baik juga tahun kabisat caranya sama ya. Ini kebetulan karena dia tidak melewati bulan Februari, jadi jumlah harinya sama 152 hari. Nah, yang bermasalahnya nanti kalau dia melewati bulan Februari ya. Karena di Februari itu kalau di kabisat sampai tanggal 28, sedangkan non kabisat sampai tanggal 29. Tentu akan berselisih 1 hari. Nah, ini untuk menghitung jumlah hari. Nah, berikutnya kita akan lakukan manipulasi. Kita lihat dulu sebelumnya. Sebelum manipulasi kita lihat nilai hari ini dan nilai akan datang. Ya, tadi kita udah jelaskan di contoh yang 5 juta rupiah tadi ya, saat kita nerima uang 5 juta rupiah, bahwa konsep nilai uang hari ini lebih kecil daripada nilai uang 6 bulan lagi, ya, atau nilai uang akan datang. Maka konsep seperti ini kita lakukan pendekatan nilai sekarang, ya, atau present value. Kalau konsep nilai uangnya misalnya 6 bulan lagi harus lebih besar daripada nilai uang hari ini yang kita terima, maka konsep pendekatannya ini adalah pendekatan nilai yang akan datang atau dikenal istilahnya dengan future value, ya. Kalau di dalam bunga sederhana simbolnya ya untuk nilai yang sekarang kita simbol dia dengan P, ya ini dia, ini harusnya huruf P besar, dan nilai yang akan datang kita simbol dia dengan huruf S. Ya, nah gimana hubungan antara S dengan P? Tentu hubungannya adalah S ini nilainya kan lebih besar daripada si P, tentu ada penambahnya. Penambahnya itu adalah si bunga tadi, bunga sederhana tadi. Jadi makanya terbentuklah rumus S sama dengan P ditambah dengan SI. Artinya kalau ini 5 juta, tentu S-nya akan lebih besar dari 5 juta karena SI-nya ada, tadi 600.000. Berarti 5 juta tambah 600.000 dapatlah 5.600.000, ya.
Nah, ini rumus dari bunga sederhana dengan menggunakan konsep nilai hari ini dan nilai akan datang, ya. Nah, kalau kita lihat rumus SI tadi itu adalah P dikali R dikali T, maka kalau kita substitusi ke persamaan ini, ya, maka terbentuklah S sama dengan P ditambah P kali R kali T. Kalau seandainya P-nya ini kita keluarkan, maka rumusnya akan menjadi S sama dengan P kali 1 ditambah dengan RT. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan juga nantinya ya untuk menghitung bunga sederhana atau perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan bunga sederhana. Nah, ini kalau kita gunakan manipulasi rumus. Nggak usah bingung dengan menggunakan rumus matematika, ini memang sangat banyak rumusnya ya. Cukup kita pahami maksudnya seperti apa, kalau kita bisa memanipulasi atau merubah-rubah posisinya atau perkalian pembagiannya, maka rumusnya cukup kita tahu rumus pokoknya saja. Rumus pokoknya apa? SI P dikali R kali T, itu untuk bunga sederhana. Kalau seandainya kita mau menghitung P, ya, tentu RT-nya kita pindah ruaskan, dia akan menjadi pembagi. Jadi P itu akan sama dengan SI bagi RT. Lalu kalau misalnya kita menghitung RT, tentu P dan T-nya kita pindah ruaskan. Karena hubungannya perkalian kita pindah ruaskan, tentu dia akan menjadi pembagi. SI dibagi PT. Begitu juga dengan T. Kalau T kita mau mencari, maka PR-nya kita rubah, kita pindah ruaskan, yaitu menjadi bagi, makanya SI bagi PT. Ya. Lalu berikutnya, ya, S sama dengan nah, berikutnya ya, tadi kan kita udah dapat perhitungan S sama dengan P tambah S dikali I ya. Maka kalau kita pindah-pindah ruaskan S dan P atau SI-nya, tentu SI itu akan sama dengan selisih antara S dikurang P. Kalau kita menghitung P, tentu S ya, S dikurangi dengan SI. SI-nya pindah ruas ya, tinggal P-nya di sini, berarti P sama dengan S dikurang SI ya. Jangan bingung ya, kenapa kok P-nya di sini harusnya P-nya di sini ya. S kurang SI-nya sama dengan yang harusnya di sebelah kiri. Ya, kalaupun dipindah ruas sama-sama bergerak pindah ya, tetap tandanya nggak akan berubah ya, tetap sama nantinya ya. Jadi nggak usah bingung, sama halnya seperti yang tadi, ini juga ya. Nah, berikutnya ya, kita udah dapat rumus tadi S sama dengan P kali 1 tambah RT. Maka kalau kita menghitung R, nah seperti ini bentuknya, yaitu P-nya pindah ruaskan jadi S bagi P. Ya, tentu ini tinggal 1 tambah RT, satunya pindah ruas S bagi P kurang 1, tinggal RT sebelah kanannya. Kalau kita mau menghitung R, jadi yang tadi yang kita hitung ini bagikan dengan T. Kalau kita mau menghitung T, dia bagikan dengan R. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung P, tentu yang 1 tambah RT kita pindah ruaskan jadi pembagi, maka jadinya S bagi 1 tambah RT. Nah, ini manipulasi rumus bunga sederhana. Ya. Nah, ini tergantung dari soal atau permasalahan perhitungan dari bunga sederhana. Tergantung soalnya kalau misalnya diketahui nilai akan datang, kita diminta menghitung nilai sekarang, maka ini rumus yang kita pakai. Kalau misalnya kita mau menghitung waktu, diketahui bunga, nilai akan datang, nilai sekarang, diketahui tingkat bunga, maka ini rumus yang dipakai dan seterusnya. Ya, bisa menyesuaikan. Lalu berikutnya, nah ini. Di bunga sederhana juga ada pembayaran bunga dengan angsuran. Nah, di dalam hal ini tentu lebih kenal dengan bunganya adalah bunga flat. Ya, artinya setiap periode besarnya bunga itu adalah sama. Atau setiap pembayaran cicilan bunganya besarnya sama. Ya. Misalnya kita meminjam atau membeli barang ya, atau meminjam uang. Kita membeli barang lebih tepatnya ya. Kalau kita membeli barang, kita harus bayar DP terlebih dahulu, sisanya kita gunakan cicilan. Nah, seandainya kita menggunakan cicilan dengan bunga flat, maka besarnya bunga setiap periode cicilan itu besarnya adalah sama. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Seorang pedagang menjual TV harganya 7 juta rupiah kepada A. Sebagai tanda jadi, si A tersebut membayar DP atau uang muka sebesar 3 juta rupiah dan berjanji mengangsur sisanya dalam 6 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana 9% per tahun. PA itu artinya per annum ya, atau per tahun. Hitunglah besarnya angsuran yang harus dibayarkan A tersebut. Ya, artinya di sini apa? Harga TV itu 7 juta, ya. DP-nya 3 juta, berarti dia harus cicil sebesar berapa? 7 juta dikurangi 3 juta, yaitu sebesar 4 juta. Nah, cicilannya itu 6 kali, ya. Kalau seandainya tidak ada bunga, kita bisa hitung 4 juta bagi 6 langsung, gitu ya. Dapatlah misalnya 6 juta.
600.000 ya, 66666 ya. 666.666,67. Itu kalau tanpa bunga. Tapi dalam hal ini dia pakai bunga. Nah, gimana bentuknya? Nah, ini ya yang diketahui. Nah, yang akan kita bayar cicilannya sebesar 4 juta itulah yang kita sebut nilai sekarang atau P ya. Tingkat suku bunganya tadi R yaitu 9%. Nah, waktunya karena dia 6 bulan berarti 6/12. Jadi T-nya adalah setengah tahun. Lalu yang ditanya jumlah angsuran setiap bulan. Nah, kita lihat besarnya angsuran ya. Ini bukan besarnya angsuran ya, ini adalah nilai akhir ya atau nilai total yang harus kita bayarkan sampai bulan ke-6 atau ini kita simbol dia sebagai si S. Oke, saya rubah dulu. Ini harusnya kita simbol dia sebagai S, di mana rumus S tersebut ya, kita udah lihat rumus S tersebut. Sebentar. Nah, rumus S ini kita udah tahu bahwa rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah dengan RT ya. Artinya di sini tinggal masukin angkanya P-nya 4 juta, 1 ditambah R-nya 9% atau 0,09 dikali 0,5. Kali terlebih dahulu hasil ini, setelah dapat hasil kalinya baru jumlahkan dengan 1, baru kalikan dengan 4 juta. Maka dapatlah 4.180.000 ya. Lalu berikutnya, gimana cara menghitung besarnya angsuran per bulan? Jadi total yang harus kita bayar selama 6 bulan sebesar ini bagi 6. Dapatlah Rp696.666,67 ya. Nah, ini besarnya angsuran kalau kita menggunakan bunga flat ya. Kalau seandainya tidak punya bunga, ya udah kita nggak perlu cari S, langsung aja 4 juta bagi 6. Dapatlah Rp666.666,67. Oke, ini penghitungan bunga angsuran. Kita lihat contoh yang berikutnya. B meminjam uang dari Bank ABC sebesar 80 juta rupiah dan berjanji akan bayar kembali pinjaman dalam waktu 20 bulan dengan cara angsuran sebesar 4.340.000 setiap bulannya ya. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank kepada B ya? Dia minjam 80 juta. Dan dia harus mengangsur selama 20 bulan sebanyak 4.340.000 ya. Nah, berapa total angsurannya selama 20 bulan? Itu dengan cara apa? Kalikan dia 20 kali 4.340.000. Kita lihat ini dia ya. Jadi total yang harus dia bayar selama 20 bulan itu adalah 8.680.000. Artinya yang dia bayar itu totalnya lebih besar daripada uang yang dia pinjam yaitu sebesar 8 juta. Sebentar. 80 juta ya. Oke, saya rubah di sini, ini harusnya 8 juta ya, keliru tadi. Jadi kita artinya yang dia bayar lebih besar 680.000. Nah, 680.000 inilah yang kita sebut dia sebagai bunga. Nah, kasus di sini adalah bunga sederhana, maka atau simple interest-nya adalah sebesar 680.000 ya. Yang ditanya adalah besarnya tingkat suku bunga sederhana. Berarti di sini kita akan menghitung nilai R-nya. Sesuai dengan rumus yang tadi ya, untuk menghitung R itu sama dengan SI dibagi dengan P kali T. Tinggal masukin angkanya, 680.000 dibagi. Ini P-nya bukan 80.000, mohon maaf. Ini P-nya itu adalah 8 juta. Oke, ini sepertinya nggak bisa diedit. Sebentar, saya harus robah ini. P-nya harusnya 8 juta, berarti 8 juta dikali 20 dibagi 12. Oke, coba kita hitung lagi. Nah, perhatikan ya bagaimana cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya jangan langsung sekali jalan di kalkulator, tidak ya. Berarti di sini kita harus hitung terlebih dahulu. Kalian ini perkalian ya, pembagian tidak ada penjumlahan, boleh langsung. Ya, artinya di sini kita hitung 8 juta 1, 2, 3 dikali dengan ya 20 lalu dibagi 12. Dapatlah nilai 13.333.333 ya. Artinya di sini kita lihat. Nah, ini harusnya saya rubah di sini sama dengan ini adalah sebesar 13 tadi ya. 333 333 maaf
di bawah harusnya 333,33 ya. Hasil baginya kita lihat. Ya, hasil baginya tentu ini hasil lebih sederhana daripada di pembulatan ya, pakai pembulatan ambil 2 angka belakang koma. Maka di sini 680.000 dibagi dengan 13.333,33 ya, sama dengan 0,051 ya, ini kelebihan angka nolnya ya. 0,051 artinya ini sama dengan berapa persen? Yaitu 5,1%. Jadi tingkat suku bunganya atau tingkat bunga sederhananya ya, bukan tingkat suku bunga, tingkat bunga sederhananya adalah sebesar 5,1%. Nah, itu cara perhitungannya ya. Jadi hati-hati menggunakan rumusnya ya, apakah dikali terlebih dahulu, apakah dibagi, apa dijumlah, gunakan prinsip Kabataku, kali bagi tambah kurang ya. Oke, inilah konsep sedikit ya mengenai bunga sederhana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.